Berada di kota Kana ini kira-kira umurnya 100 tahun gereja ini. Di atas, Bapak Ibu saya belum menjelaskan sejarah gereja. Karena sejarah gereja semua sama. Gereja pertama Bizantium dari abad ke-4. Gereja kedua dari abad ke-12 namanya Crusader, Perang Salib, dan gereja baru. Hampir 95% adalah gereja Katolik. Ordo terbesar adalah Ordo Fransiskan. Seperti Romo ini. Dari bajunya babu yang coklat kita tahu ini Ordo Fransiskan. Jadi ini gereja baru, di bawah gereja ada gereja atau sisanya gereja Crusader, Perang Salib, dan di bawahnya ada gereja Bizantium. Di sini masih ada sisanya dari sinagoga asli dari zaman dulu. Bapak Ibu akan lihat ini dibuat dari batu. Harus tahu Bapak Ibu, orang Yahudi di dalam sinagoga tidak boleh pakai keramik. Karena itu najis. Harus mereka pakai batu dan kayu. Jadi tempatnya itu dibuat dari batu. Yalah, masuk. Satu tempayan dari 6 tempayan masih ada di kota Kana. Kamu boleh foto turun dulu. Jangan sombong. Oke, Bapak Ibu. Saya ada cerita. Satu kali saya bawa grup dari Medan. Semua ibu-ibu, tidak ada laki-laki. Pasti di Kana tidak ada pembaharuan, cuma ziarah. Karena tidak ada lagi, tidak ada pembaharuan dan pernikahan. Tapi grup itu aku masih ingat, grup luar biasa. Setiap tempat aku bawa mereka menangis. Bawa mereka ke Kapernaum, mereka menangis. Di gereja Tabga mereka menangis. Tahu, ibu-ibu lebih emosi pada laki-laki. Saya ngerti, waktu itu saya bilang, ibu-ibu turun ke bawah, kamu akan bertemu dengan satu tempayan. Tunggu saya di sana karena saya mau call tempat makan siang. 5 menit saya call makan siang, saya turun, saya lihat mereka semua masuk sampai sana. Dan mereka peluk tempayan dan semua menangis. Saya tanya mereka, ibu-ibu, kenapa kamu menangis? Mereka bilang, karena kami ingat mukjizat Tuhan Yesus, jadi ini disebut dalam firman Tuhan. Saya bilang, ibu-ibu, kamu menangis di tempat yang salah, karena tempat yang asli ada di bawah. Itu bukan lucu. Tahu kenapa? Karena ini bukan untuk minum. Ini untuk pentahiran. Kamu lupa waktu saya menjelaskan tentang wudu. Iya, berbagi kaki. Ya, jadi pertama di sinagoga harus pakai batu. Ini dari batu, bukan keramik. Yang kedua, isinya dengan air bukan untuk minum. So, kalau untuk minum itu pasti jar kecil. Iya. Tapi ini untuk pentahiran. Artinya kita berada dalam sinagoga. Ini gereja Bizantium, tapi ini sebagian dari sinagoga asli. Batu-batu itu. Di dalam ruang ini Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang pertama. Cuma sebagian kecil masih ada dari sinagoga zaman dulu. Setiap kota harus ada sinagoga. Dari Nazaret, Bethlehem, Jerusalem, Galilea. Sudah lihat kamu di Kapernaum, Korazin, Bethsaida. Setiap kota wajib ada sinagoga tempat ibadah buat orang Yahudi. Menurut sejarah sinagoga ini juga besar. Sebesar sinagoga ini seperti kota Kapernaum. Tapi yang kamu masih bisa lihat cuman sebagai kecil dari sinagoga zaman dulu. Yang penting ini tempayan satu orang arkeolog Jerman. Waktu mereka memulai arkeolog di sini sudah ketemu tempayan ini yang disebut dalam firman Tuhan. 5 tempayan yang lain tidak ada. Sudah hilang, sudah hancur. Dan gereja didirikan atasnya. Jadi dari peristiwa perkawinan di Kana itu awalnya memang sinagoga.
Sinagoga, ya kita tahu juga dari kata Bunda Maria. Waktu Bunda Maria berkata apa yang dia minta sama kamu, kamu lakukan, artinya dia di dalam ruang lain. Iya, betul. Bukan bersama Yesus. Iya. So mereka seperti dua ruang. So film itu yang kita nonton, di film itu salah. Karena di film mereka duduk bersama. Jadi jangan lupa, seperti Islam, sinagoga ada bagian untuk laki-laki atau bagian untuk perempuan. Dan sinagoga bukan hanya untuk tempat doa. Itu meeting room. Sinagoga dalam bahasa Yunani artinya meeting room. So kalau ada orang meninggal juga di sini juga. Kalau orang meninggal kalau juga meeting ya di sinagoga. Kalau mereka minta sesuatu, kalau mereka kumpul bersama sebagai kampung juga dalam sinagoga. Jadi sinagoga itu dipakai seperti meeting house. Jadi ini bukan tempatnya karena kamu bilang tempatnya orang berbeda. Ini tempayan, tapi bukan tempayan minum, tempayan untuk ritual Yahudi. Iya, setiap kali mereka mau masuk ke sinagoga selalu masuk Ya, kamu mau belajar tentang ritual Yahudi, cukup kamu belajar tentang ritual Islam. Ritual Islam termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu bukan penciptaan Islam. Puasa Ramadan itu dari Yahudi. Puasa Yahudi mirip sekali sama Ramadan, dari pagi sampai sore, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi ritual-ritual dalam Islam adalah copy paste dari Yahudi. Karena kan Islam kan berdasarkan Kristen sendiri tidak. Kristen sendiri tidak ada ritual. Jadi Tuhan Yesus belum ajarkan kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita puasa, bagaimana. Tapi itu terserah karena Kristen itu bukan agama. Itu adalah hubungan sama Tuhan. Jadi tidak artinya kamu Kristen karena disebut Kristen dalam paspor. Kristen karena apa yang kamu lakukan kepada Kristus. Kamu ikut Kristus, kamu disebut Kristen. Di sini, by the way, di Yerusalem kami belum disebut Kristen. Kita juga pikir waktu kita orang Kristen disebut Nasrani. Betul? Kami tidak suka disebut Nasrani, betul? Karena saya bukan Nasrani, saya Kristen. Kami orang Kristen disebut pertama kali Kristen bukan di Yerusalem, di Antioquia. Kisah Rasul 11:26. Tapi di Yerusalem kami disebut sebagai Nasrani. Siapa menyebut kami Nasrani? Orang Yahudi. Tahu kenapa? Karena kalau kami disebut Kristen di Yerusalem, jadi orang Yahudi kurang percaya pada Kristus Mesias. Jadi mereka sebut nama sekte ini yang baru sebagai Nasrani. Apa artinya Nasrani? Ada yang tahu? Orang Nazaret. Jadi kamu ikut orang yang dari Nazaret. Ini maksudnya. Itu tidak sopan. Ibu dari mana? Kota mana? Jakarta. Jakarta. Kalau aku panggil ibu begini, hai orang Jakarta, apa kabar? Tidak sopan. Kenapa saya tidak langsung panggil namanya sendiri? Ya, so seperti mereka panggil nama kota Yesus. Orang Nasrani, orang dari Nazaret. Jadi Nasrani juga itu bukan penciptaan Islam. Nasrani disebut dalam firman Tuhan, tahu tidak? Mana Esther? Esther B. Esther B. Kisah Rasul 24 ayat 5. Dengar ini nama Nasrani. Kisah Rasul 24 ayat 5. Ini sekali waktu mesti kita kelilingi. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oke, coba aku tahu kita mau bertemu, tapi ini penting sekali buat kita. Kenapa kita disebut Nasrani? Apa bedanya antara Nasrani dan Kristen? Jangan tidur. Bapak Ibu, aku juga kaget ada gereja di Indonesia namanya Gereja Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bukan Kristus. Isa Al-Masih sama sekali bukan Kristus. Isa Al-Masih adalah Nabi. Gereja Nasrani percaya kepada Isa Al-Masih. Apa maksudnya ini? Sekte namanya Nasrani didirikan oleh seorang Romo namanya Basilides. Basilides katakan apa? Basilides katakan Yesus adalah Nabi. Dan Yesus belum disalibkan, tapi Yesus diganti di atas kayu salib. Menurut gereja Basilides,
Bapak lu tahu kalau kita ikut firman Tuhan ada seorang namanya Simon yang dari Kirene. Jadi Simon yang dari Kirene dia membawa salib Yesus tapi sampai Golgota. Maksudnya yang disalibkan menurut gereja Nasrani ini adalah Simon. Yesus teringat ke surga langsung, dibawa ke surga hari Jumat. Karena itu Basilides meneruskan hari Jumat, bukan hari Minggu. Hari Jumat itu yang paling suci buat mereka. Basilides katakan, kamu tidak boleh makan babi atau minum anggur, karena anggur adalah sukacita sampai Isa Masih datang kembali. Kamu tidak lihat ini mirip sekali sama gambar kita dalam Islam. Islam juga belum meluluskan hari Jumat. Dan Yesus belum disalibkan dan tidak boleh minum anggur. Jadi hampir sama begitu. Dan dia sangat meneruskan nama Bunda Maria. Setiap gereja Nasrani, sekte Nasrani harus ada dua gambar, Yesus dan Bunda Maria. Mereka meneruskan Bunda Maria sebagai wanita yang kudus yang melahirkan anak tanpa bapa, jadi itu mukjizat. Jangan lupa dalam Islam juga dalam Quran Karim ada surat namanya surat Maryam. Jadi dalam Islam juga mereka meneruskan Bunda Maria. Maksud saya, sekte namanya Nasrani, Nestorius atau Nasrani, mirip sekali sama Islam. Jadi beda sama teologi kita kepada Kristus. Saya sudah katakan, kalau tidak ada Paulus, Bapak Ibu yang melawan gereja ini adalah Paulus dan Yohanes. Dan di Yerusalem, mereka keluar Yerusalem karena banyak orang Kristen yang pertama percaya Yesus adalah Nabi. Mereka kurang ngerti. Kalau kamu baca Markus atau Matius atau Lukas, tiga Injil, tidak mungkin kamu dapat Yesus sebagai juru selamat. Hanya di kitab Yohanes. Yohanes mulanya dari mana? Bereshit, Elohim menciptakan langit dan bumi seperti Kejadian 1:1. Kemudian pada mulanya dan firman adalah Elohim, betul? Dan ayat 14 katakan dan firman menjadi manusia. So, jadi teologi yang kita belajar atau dapat itu semua mulanya dari kitab Yohanes. Itu sangat penting. Dan pasti Bapak Ibu di dalam surat Paulus. So, jadi karena Yohanes dan Paulus kita dapat teologi yang luar biasa ini sebagai juru selamat Tuhan sebagai. Tapi sebelumnya Bapak, pikiran orang Yesus adalah Nabi. Seperti gereja ini yang namanya gereja Nasrani. Itu sangat penting. Pasti saya bisa lanjut banyak baru tentang aku spesial karena juga aku belajar Islam semua, bukan Bapak Ibu. Aku hafal Quran lebih baik pada Muslim. Aku hafal Quran semua, ayat Al-Quran saya hafal semua Bapak Ibu. Karena di gereja saya juga Bapak Ibu kami baptis orang Muslim. So jadi kalau kamu mau bicara sama mereka, kamu harus hafal bahasa mereka pertama. So di hafal ayat mereka dan saya bisa membuktikan juga Yesus adalah juru selamat dalam Al-Quran, bukan hanya dalam firman Tuhan.